Satu kali Petrus datang kepada Yesus. Lalu bertanya begini. Di ayat 21 Matius 18. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Petrus tanya sampai berapa kali. Lalu dia tanya sampai 7 kali. Waktu Petrus bilang sampai 7 kali. Ini Petrus sudah angkat standar tinggi sekali. Kenapa? Karena rabi-rabi Yahudi pun mengajarkan bahwa mengampuni itu batas 3. Salah keempat, tidak ada pengampunan lagi. Bahkan Rabbi Yosef bin Hanina berkata, orang tidak boleh meminta pengampunan lewat dari 3 kali. Mengapa sampai rabi-rabi Yahudi mengajar demikian? Karena dalam kitab Amos ada sejumlah ayat yang mengatakan bahwa Tuhan sendiri tidak mengampuni pada kesalahan keempat. Coba lihat Amos 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ayat yang ke-6. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusan. 3, bahkan 4, Tuhan tidak menarik hukuman. Jadi mengampuni orang itu harus 3 kali. Lewat dari 3 sampai 4 tidak perlu diampuni. Jadi itu standarnya 3. Tapi Petrus datang sampai berapa kali? 7 kali. Petrus angkat standar sudah lebih tinggi daripada Rabi Yahudi. Tapi bagaimana Yesus jawab? Ayat 22. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus kira standarnya sudah tinggi. Yesus angkat standar lebih tinggi. 70 kali 7 kali. Ini bukan matematika. Jadi 70 kali 7, 490. Jadi saya ampuni kau sampai kesalahan 490. Begitu 491 kau mati. Bukan itu. Maksudnya adalah 7 kali. Angka 7 dalam kebudayaan Ibrani itu sempurna. Angka 10 itu sempurna dalam pengertian lengkap. Maka 7 kali 10, 70 kali 7 lagi. Ini sama dengan angka sempurna kali angka sempurna. Dan itu berarti betul-betul sempurna. Betul-betul maksimal. Berarti yang mau dikatakan oleh Yesus adalah bahwa sebenarnya tidak ada batasan untuk mengampuni. Itu maksudnya. Tapi pada waktu Yesus bilang 70 kali 7 kali. Kira-kira apa yang ada di pikiran Yesus? Beberapa penafsir bahkan meyakini pasti Yesus sedang ingat Lamek. Kenapa? Karena Lamek itu orang jahat. Tapi dalam urusan membalas kejahatan, Lamek punya prinsip. Kejadian 4, 23, 24. Berkatalah Lamek, aku telah membunuh seorang laki-laki karena dia melukai aku. Membunuh seorang muda karena dia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali 7 kali lipat. Maksudnya apa? Dia pukul saya sampai bengkak, saya bunuh dia. Kenapa? Prinsip saya, lu kasih 7, saya kasih 70. Jadi 70 kali 7. Dengan kata lain, prinsip Lamek di dalam pembalasan adalah balas maksimal. Itu prinsip Lamek. Tapi Yesus mengambil prinsip Lamek itu dan diterapkan pada pengampunan. Pengampunan 7 kali? Tidak. 70 kali 7 kali. Artinya maksimal. Dari semua ini kelihatannya menurut Yesus tidak peduli seberapa banyak kesalahan orang terhadap kita. Pengampunan harus tetap diberikan. Banyaknya kesalahan orang itu bukan alasan untuk tidak mengampuni. Lagi pula saudara, satu hal yang perlu saudara pertimbangkan dalam mengampuni kesalahan yang banyak dari orang adalah pikirkan fakta ini. Seberapa banyak dia buat salah pada kamu. Dan bandingkan dengan seberapa banyak kamu bersalah kepada Tuhan. Orang itu buat salah kepada kamu 100. Kamu bersalah kepada Tuhan 1000 kali. Dan untuk kesalahan kamu yang 1000 diampuni. Lalu untuk kesalahannya yang 100 kamu tidak ampuni. Bagaimana kamu tidak mengampuni kesalahan 100? Sedangkan kesalahanmu yang 1000 telah diampuni. Setelah menjawab pertanyaan Petrus 70 kali 7 kali, Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu tentang seorang raja atau tuan yang mengadakan hitung-hitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang. Perhatikan ayat 23-24. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Supaya saudara bisa tahu kira-kira 10.000 talenta itu banyaknya bagaimana. 1 talenta itu 6.000 dinar. Ini 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. 6.000 dinar itu berapa banyak? Hitungnya begini. Di Matius 20 yang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Orang buruh harian kerja jam 6 pagi, keluar jam 6 sore, bayarannya 1 dinar 1 hari. Jadi kerja 1 dinar 1 hari untuk mendapatkan 1 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti untuk mendapatkan 1 talenta, orang harus bekerja 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun? Kira-kira 20 tahun. Jadi buruh harian kerja 20 tahun baru dapat 1 talenta. 6.000 dinar. Kalau begitu untuk dapat 10.000 talenta, 1 talenta 20 tahun kerja. 10.000 talenta 200.000 tahun. Bayangkan.
Ini orang hutang bagaimana ini? Rasanya tidak ada orang awam biasa yang bisa hutang sebanyak ini. Itulah sebabnya penafsir-penafsir berkata, kelihatannya orang yang berhutang ini bukan hutang biasa, tapi semacam pemimpin tertentu di satu wilayah yang berhutang untuk wilayahnya kepada orang yang lebih kaya. 10.000 talenta. Dia tidak bisa bayar. Karena dia tidak bisa bayar, Tuhan itu bilang jual anak-anaknya, istrinya. Waktu itu memang dijual jadi budak untuk bayar hutang. Tapi dia minta ampun, berlutut minta ampun. Akhirnya Tuhan itu jatuh belas kasihan. Dia sudah bebas. Bayangkan 10.000 talenta free. Hapus. Dia keluar dari sana. Begitu dia keluar dari sana, dia ketemu temannya yang hutang pada dia. Berapa hutangnya? Ayat 28. Tapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar. Cuma 100. Satu talenta itu 6.000 dinar. 100 dinar ini terlalu sedikit. Tapi apa yang terjadi? Dia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya bayar hutangmu. Dia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Sampai dilunaskan hutangnya. Kawannya sudah berlutut minta ampun. Tetap masuk penjara. Bandingkan hutang dia 10.000 talenta. Dengan hutang orang lain kepada dia 100 dinar. 10.000 talenta banding 100 dinar. Ini kayak langit dan bumi. Ini hutang besar sekali. Diampuni. Ini hutang kecil sekali. Tidak diampuni. Maka kamu yang sudah diampuni dengan hutangmu yang besar, kok bisa tidak mengampuni yang kecil? Betapa jahat kamu. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Maka orang yang telah diampuni dosanya yang besar, tapi tidak rela mengampuni dosa yang kecil, itu orang jahat. Berapa banyak orang Kristen jadi orang jahat karena tidak mau mengampuni dosa orang lain yang katanya besar sekali, tapi tidak ada apa-apa dibandingkan dengan dosamu kepada Tuhan. Itu juga namanya tidak tahu diri. Karena harusnya sebagai orang berhutang, kamu itu adalah terdakwanya. Tapi mengapa mengangkat diri jadi hakim terhadap orang yang bersalah? Terlalu banyak dosa kita di hadapan Allah. Kita seumpama orang yang berhutang 10.000 talenta, tapi Allah mengampuni kita. Kalau ada yang berbuat salah kepada kita, sebanyak apapun kesalahannya, tetap kecil dibandingkan kesalahan kita. Bukankah ketidakmauan mengampuni itu adalah kejahatan yang tidak tahu diri? Kalau kita menyadari seberapa besar dosa kita yang telah diampuni oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Setiap orang yang sadar sudah diampuni harus mau mengampuni.